Look at the double standards. Look at the double standards. Lihat standar ganda ini. Lihat standar ganda ini. Israel punya kekhawatiran yang sah terkait program nuklir Iran. Ya, oke, kita bisa memahaminya. Israel bisa mengambil tindakan pencegahan karena melihat ancaman dari Iran. Tapi Rusia tidak bisa melakukan itu di Ukraina. Rusia tidak bisa berkata, kami melihat bahaya dari NATO. Tolong pertimbangkan juga kepentingan kami. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan itu, karena kamu Rusia. Kamu harus diam dan menerimanya. Tapi ketika Israel melihat ancaman dari program nuklir Iran, mereka berhak melakukan serangan pencegahan dengan bantuan Amerika Serikat dan seluruh Barat. Prancis mengatakan mereka mendukungnya. Sekali lagi, di mana norma internasional? Di mana norma internasional? Jadi, satu negara bisa memikirkan masa depannya dan melihat ancaman di masa depan, lalu mengambil tindakan yang dalam kondisi tertentu bisa kita pahami. Tapi negara lain, Sukthemathon Tales, Karatstime, and Titanic Goatir Igu, Dunalig the Menging, and Dinim Chamantu. Hide, that would thing. Do this. This is threatening us. No, it doesn't matter. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today... Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini kita sekali lagi perlu membahas perang baru yang telah melibatkan Iran akibat serangan mendadak yang dilakukan Israel dan AS terhadap Teheran dan kota-kota Iran lainnya pada hari Jumat lalu. Untuk membahas situasi ini dari perspektif salah satu negara tetangga Iran di utara, hari ini saya ditemani oleh Dr. Arthur Kachikian. Arthur meraih gelar PhD di bidang hubungan internasional dari Universitas Stanford dan saat ini mengajar di Universitas Armenia di Yerevan yang merupakan ibu kota Armenia. Arthur, selamat datang kembali. Arthur, welcome back. Thank you. Terima kasih. NX6 bahas sudah dimuknilmas kembali Pascal. Dan saya janji tidak akan menyebut Margaret Thatcher lagi. Don't mention Thatcher, Jangan sebut Thatcher. Jangan sebut perang. Mari kita mulai dengan apa yang sedang terjadi. Maksud saya Yerevan. Kalian sekitar 200 km dari perbatasan dengan Iran, kan? Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada dampaknya bagi kalian di sana? Orang-orang sangat khawatir. Ini mungkin memiliki efek yang sangat destabilizing terhadap seluruh kawasan Kaukasus Selatan. Iran berperan sebagai mediator antara kami dan Azerbaijan, republik tetangga yang hubungannya dengan kami sangat rumit. Beberapa insiden militer telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ada perang pada tahun 2020, dan Iran adalah salah satu negara yang menstabilkan situasi di kawasan tersebut, bersama dengan Rusia dan sampai batas tertentu. Turki, meskipun Turki agak berpihak. Namun sekarang, dengan konsekuensi destabilizing dari serangan terhadap Iran, orang-orang benar-benar khawatir bahwa Armenia mungkin menjadi target berikutnya. Sayangnya, kami tidak memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan tetangga kami di timur dan barat, dan orang-orang khawatir bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk juga melakukan aksi militer. Avicion and Safety Drive do Pino di kawasan kami. That the war will have a domino effect in our region. So with Azerbaijan especially, right? Jadi terutama dengan Azerbaijan, kan? Dan Turki sebagai yang kedua. Tapi sejauh ini, apakah adil untuk mengatakan bahwa orang-orang hanya menonton dan waspada tentang apa yang sedang diserang? Karena saya dengar, bagian utara Iran yang berpenduduk Azeri juga terkena serangan. Dan itu cukup dekat dengan Armenia juga, bukan? Ya, ini memang di perbatasan kita. Orang-orang, mereka gelisah. Itu cara yang tepat untuk mengatakannya. Mereka sangat khawatir. Mereka gelisah. Maksudnya begini, Pascal, kita sedang mengambil langkah lain menuju hukum rimba. Ini adalah hukum yang kuat. Kita kembali ke Thucydides, yang kuat melakukan apa yang mereka mau, dan yang lemah harus menerima, harus melakukan apa yang mereka bisa. Itu rumusnya. Jadi kita kembali ke dunia rimba. Kita mengesampingkan segala bentuk norma internasional. Dan pada dasarnya, kita menyelesaikan segalanya dengan kekuatan. Perdamaian melalui kekuatan. Tapi ini bukan perdamaian melalui kekuatan. Ini adalah kekacauan dunia, ketidakstabilan, dan berpotensi menuju perang-perang melalui kekuatan. Ini sangat aneh. Saya sangat terkejut bahwa pemerintahan AS mengikuti jalur ini.
let's go there because Mari kita bahas itu. Karena kekhawatirannya adalah konflik ini bisa berkembang sangat berbeda dari perang Rusia-Ukraina yang selama 3 tahun terakhir telah terbatas di 2 tempat itu. Dan meskipun perang beberapa kali meluas ke wilayah Rusia dan juga telah terjadi pertempuran di dalam Rusia, sebagian besar pertempuran terjadi di dalam Ukraina. Sekarang, apa yang kita lihat dengan Iran bisa langsung berubah, bukan? Untuk saat ini, narasi resminya adalah Israel dan Iran saling serang. Tapi kita tahu bahwa hal ini dimungkinkan melalui bantuan AS. Dan saat ini kita melihat persiapan tampaknya oleh AS untuk bergabung dengan kekuatan militernya. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang apa yang Anda ketahui mengenai posisi pasukan AS saat ini? where the US forces are at the moment. Oh yes, my information is coming from open sources. Ya benar, informasi saya berasal dari sumber terbuka. Dari yang saya pahami, saat ini ada pergerakan pasukan udara dan Angkatan Laut Inggris serta Amerika menuju wilayah konflik. Tampaknya, beberapa pesawat pengisian bahan bakar telah berangkat dari Amerika Serikat ke Inggris dan kemungkinan besar mereka akan menuju Timur Tengah. Dan 2 kapal induk telah dipindahkan lebih dekat ke Teluk Persia, sejauh yang saya ketahui. Maksud saya, kita semua tahu bahwa serangan ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan militer AS. Mereka yang mempersenjatai senjata-senjata yang disediakan. Pendanaannya tentu saja berasal dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan pengintaian. Of course, came from the United States and reconnaissance, and you saw the article in ABC. Well, Dan Anda melihat artikel di ABC. Nah, media ABC mengatakan itu, lalu New York Times mengutip mereka. Kami memberikan intelijen yang sangat rinci kepada Israel. Kita semua sudah tahu itu, tentu saja. Dan juga, gaya serangan ini. Ingat bagaimana serangan itu dimulai dengan drone. Drone yang diselundupkan ke wilayah Iran, lalu tiba-tiba diaktifkan. Ini adalah gaya yang sama seperti serangan yang cukup mengganggu terhadap triad nuklir Rusia yang terjadi. Saya kira sekitar minggu sebelumnya. Gaya yang sama, tanda tangan yang sama. Mengenai perang di Ukraina, serangan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selama Perang Dingin, kita tidak pernah bisa membayangkan serangan terhadap triad nuklir salah satu negara adidaya. Ini benar-benar tak terpikirkan. of one of the superpowers. This was just unthinkable. This is a lot more dangerous than the. Ini jauh lebih berbahaya daripada krisis rudal Kuba tahun 1962. Maksud saya, kita semua pasti sudah berada di tempat perlindungan saat ini. Tapi kita bisa membicarakan itu kapan saja Anda mau. Mengenai hal ini, Anda melihat bahwa mereka menyelundupkan drone-drone tersebut. Itu adalah operasi rahasia yang cukup terorganisir dengan baik. Drone-drone itu diselundupkan ke wilayah Iran, lalu menyerang sistem pertahanan udara Iran dan rudal balistiknya, dan itu memberi Israel keuntungan serangan mendadak. Dari yang saya pahami, ada semacam kesepakatan sementara untuk melanjutkan negosiasi pada hari Minggu, jadi 3 hari setelah serangan diluncurkan. Jadi Iran benar-benar lengah. Menurut saya, ini bukan cara yang baik untuk melakukan negosiasi. Dan sekali lagi, ini bisa memicu eskalasi besar. Maksud saya, this could go towards a major escalation. I mean, Yeah, no, it's a horrible thing, and it's especially it drives. Ya, tidak. Itu adalah hal yang mengerikan. Dan terutama, hal itu menegaskan bahwa tampaknya Amerika Serikat dan Israel mengandalkan fakta bahwa Iran tidak akan menduga serangan saat negosiasi masih berlangsung, lalu menggunakan negosiasi ini sebagai taktik kamuflas, yang kemudian, tentu saja, menghilangkan harapan apapun terhadap proses diplomatik. Sekarang, pada saat yang sama, kita sekarang tahu bahwa Vladimir Putin berbicara dengan Donald Trump kemarin, pada hari Minggu, tepat di ulang tahun. Entahnya, Vladimir Putin dan Rusia menghitungkan orientasi iman-iman konflik ini. Hit memperkesmal, temana prestasiwa, tentang posisi Rusia ini. What the Russian position is at the moment? well, again, from what I understand from the open sources. nah, sekali lagi, dari yang saya pahami dari sumber terbuka, ada beberapa panggilan telepon dari Putin. Ada percakapan dengan pemimpin Iran dan Donald Trump, dan Rusia menawarkan jasa mediasi. Jelas, ini bukan untuk kepentingan Rusia. Maksud saya, Rusia dan Iran memiliki perjanjian kerjasama strategis. Itu tidak mencakup intervensi militer Rusia, tetapi tentu saja Rusia membantu dan mungkin akan terus membantu Iran. Iran memberikan bantuan yang sangat berharga kepada Rusia selama konflik di Ukraina. Dan tentu saja,
Rusia tidak ingin terseret ke dalam perang ini dan berhadapan dengan Israel dan Amerika Serikat, terutama dalam kondisi mereka sekarang dengan perang di Ukraina. Jadi mereka punya semua alasan yang tepat untuk tidak ingin konflik ini semakin meluas. Tapi tentu saja, Rusia berada dalam posisi yang sulit karena konflik di Ukraina. Di Barat, Rusia tidak ada yang expecting objektif. No, it's the those was you strengthfully bapt has sisi Israel. But at least something is better than nothing. We are also seeing that Kita juga melihat bahwa Tiongkok secara resmi menyatakan bahwa mereka mengecam serangan terhadap Iran dan pada dasarnya berpihak pada Iran. Menurut Anda, bagaimana dua kekuatan besar ini, Rusia dan Tiongkok, bersama-sama akan memengaruhi apapun yang akan terjadi dari situasi ini? Bagaimanapun konflik ini berkembang. however this conflict is going to develop. Well, to speak to your question from what Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, dari yang saya pahami, ada beberapa pesawat yang menuju Iran dari Tiongkok. Mungkin saja itu hanya tuduhan, mungkin juga hanya rumor. Namun tampaknya Tiongkok memberikan beberapa bantuan militer kepada Iran, juga bantuan teknis. Tentu saja Tiongkok tidak akan terlibat secara militer, tapi beberapa bentuk bantuan memang mungkin terjadi. Mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan Iran. Sekarang, yang perlu kita pahami adalah bahwa konflik ini, saat ini, kita memiliki dua konflik besar di dunia, dengan titik besar yang sedapat 20 siki. Ini seperti 1910-an atau 1930-an. This is like 1910s or 1930s. I mean, a lot of people have been saying. Maksud saya, banyak orang yang mengatakan Perang Dunia III, Perang Dunia T, sudah menjadi hal yang biasa untuk mengatakannya. Tapi sebenarnya, jika kita melihat apa yang sedang terjadi, kita semakin mendekati konflik internasional besar. Satu-satunya hal yang kurang sekarang adalah China. Jika China terlibat dalam konflik besar, misalnya soal Taiwan, atau semakin dekat dengan Rusia dan membentuk aliansi militer yang lebih erat dengan Rusia, maka kita akan memilih situasi perang si dunia klasik, di mana ada dua aliansi kekuatan besar dan beberapa konflik yang melibatkan mereka, dengan aliansi yang kaku di antara mereka. Jadi, Timur Tengah pasti sama yang sama, seperti yang dimainkan Balkan pada 1920. The same role that the Balkans played in 1910s. And you remember the road to World War. Dan Anda ingat bahwa jalan menuju Perang Dunia A dimulai dengan invasi Italia ke Libya pada tahun 11 dan Perang Balkan pada tahun 1913. Karena pada dasarnya, peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kepada dunia bahwa masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan brutal. Lalu tentu saja, itu meningkat menjadi Perang Balkan, kemudian perjanjian reasuransi dibatalkan dengan Rusia, dan Rusia pun beralih ke Prancis, sehingga terbentuk dua aliansi. Hal yang sama terjadi selama Perang Dunia II. Perang Saudara Spanyol adalah peristiwa menarik yang mendahului Perang Dunia II. Sekali lagi, kekuatan-kekuatan besar saling unjuk kekuatan dan mencoba menguji satu sama lain. Tapi, ini bisa menjadi contoh lain. Sekarang kita memiliki dua konflik besar. Kita memiliki konflik besar di Ukraina. Ini bukan Vietnam. Ini bukan Korea. Ini bukan Afghanistan. Ini 40 kali lipat. Jika Anda melihat jumlah korban, ini setara dengan angka Perang Dunia I. Maksud saya, beberapa sumber mengatakan lebih dari 1 juta orang telah tewas, yang lebih banyak dari korban Inggris dan mendekati korban Prancis di Perang Dunia I. Ini adalah hal besar, dan tidak ada tanda-tanda akan mereda. Negosiasi gagal, seperti yang diperkirakan. Dan sekarang kita punya wilayah berbeda, Timur Tengah, dengan konflik besar lainnya. Jadi secara definisi, ini sudah sangat mendekati Perang Dunia. Apa yang dibutuhkan untuk disebut Perang Dunia? Anda perlu melibatkan sebagian besar kekuatan besar yang mungkin sedang terjadi saat ini. Dan konfliknya harus terjadi di lebih dari satu wilayah geografis, lebih dari satu benua. Ini sudah semakin mendekati. Dan yang sangat berbahaya dari kebijakan seperti ini, perdamaian melalui kekuatan, pada dasarnya menggunakan kekuatan kasar sebagai cara menyelesaikan konflik, adalah Anda memberikan contoh kepada negara lain dan akan mendorong terbentuknya koalisi penyimbang. Ini akan mendorong Rusia dan Tiongkok semakin dekat, karena mereka akan melihat bahwa AS mampu melakukan tindakan seperti ini. Jadi akan ada semakin sedikit kepercayaan
semakin sedikit ruang untuk diplomasi, terutama ketika negosiasi digunakan untuk menipu lawan Anda. Rusia dan Tiongkok mungkin akan semakin mendekat untuk membentuk aliansi. Dan disitulah Anda mendapatkannya. Anda memiliki dua aliansi, persis seperti Perang Dunia dan Perang Dunia II. Yeah, and let's not forget, the Second World Ya, War too. dan jangan lupa, Perang Dunia Kedua selama 2 tahun pertama adalah perang di Eropa. Itu adalah peperangan di Eropa. Lalu negara-negara mulai terlibat sedikit demi sedikit. Semuanya tidak terjadi sekaligus. Dan jangan lupa, Jepang sudah berperang dengan Tiongkok sejak tahun 1931. Maksud saya, perang-perang yang kemudian menjadi Perang Dunia Kedua itu mulai menyatu. Dan gambaran yang kita miliki sekarang tentang Jerman, Italia, dan Jepang yang itu awal sudah bersekutu erat dan aliansi yang kuat. Itu tidak benar. Each other for the whole time and having a hard alliance is nonsense. Let's just also remember that Japan and Mari kita ingat juga bahwa Jepang dan Uni Soviet memiliki fakta netralitas, bukan? Itu membuat mereka tetap netral satu sama lain sementara mereka berperang melawan sekutu mereka di tempat lain. Jadi inilah yang kita lihat sekarang. Maksud saya, Anda benar, ini adalah dinamika multilateralisasi dari perang habis-habisan. Dan untuk negara seperti milik Anda, Rumania, berada di posisi seperti itu, dan negara lain seperti katakanlah Azerbaijan dan Turki, mungkin berpikir, sekarang, lagi. Kesemia juga poin besar, kan? this chance also becomes higher, doesn't it? Well, yes, exactly. I mean, you mentioned Japan. Ya, benar sekali. Maksud saya, Anda menyebut Jepang. Invasi Jepang ke Manchuria adalah salah satu alasan mengapa semua orang menganggap hal itu boleh dilakukan. Dan juga salah satu alasan mengapa Liga Bangsa-Bangsa runtuh. Invasi Italia ke Abyssinia atau Ethiopia adalah contoh lainnya. Ketika satu negara melakukannya dan dianggap boleh, maka negara lain mulai melakukannya juga. Pada dasarnya, seluruh konsep hukum internasional, komunitas internasional, dan tatanan pasca perang menjadi berantakan. Kita sudah membicarakan hal ini dengan Anda. Ingat terakhir kali? Saat kita membahas aturan main, tatanan pasca perang, salah satu aturannya adalah jangan bertindak secara sepihak. Pengambilan keputusan kolektif, intervensi kolektif, dan keamanan bersama, keamanan kolektif. Semua prinsip ini telah dilanggar pada tahun 90-an di Yugoslavia. Saat itu, PBB sudah dikeluarkan dari permainan. Barat melewati Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun saya harus mengatakan bahwa saya dengan hormat tidak setuju dengan beberapa rekan Rusia saya. Hal itu memang bisa dibenarkan dalam beberapa hal. Kengerian Srebrenica, pembunuhan di Srebrenica, membenarkan intervensi, tetapi seharusnya dilakukan dengan cara yang berbeda. Mereka melewati PBB, pengeboman Yugoslavia pada tahun 99, aksi militer sepihak. Dan kemudian situasinya semakin memburuk. Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, sekarang Iran. Ini pada dasarnya adalah hukum rimba. Dalam sejarah internasional, terkadang kita mengalami transisi dari keseimbangan dan tatanan berbasis aturan menuju tatanan berbasis kekuatan dan dominasi. To force-based order and domination. Equilibrium, domination. Equilibrium, domination. Keseimbangan, dominasi. Keseimbangan, dominasi. Seperti abad ke-18, keseimbangan kekuatan klasik, keseimbangan perang Napoleon, dominasi. Lalu ada konser Eropa, lalu itu runtuh. Kita masuk ke hegemoni Jerman, bolak-balik terus. Dan sekarang kita hidup di dunia Pax Americana. Hegemoni Amerika, Amerika berjuang untuk mempertahankan hegemoninya, untuk mendominasi. Dan sayangnya ini di mana invasi seperti ini bisa terjadi. Serangan mendadak bisa terjadi. Jadi, rakyat Tuareg Taban berikutnya. Negara kecil seperti kita, invested vigorkan. Instead, I'm memberti. Mo tedi for, or Japurstan and Nupafmount. We're too small for the world to notice. That's exactly true. And it's Itu very, very benar dangerous sekali. in a sense now also for Dan ini sangat-sangat berbahaya sekarang juga bagi pihak lain. Bukan hanya karena konflik utamanya. in a sense, Tapi dalam arti tertentu, apa yang kita lihat sekarang juga sebenarnya bukan hal baru, bukan? Maksud saya, ini bukan pertama kalinya sebuah negara diserang secara tiba-tiba, tanpa provokasi. Ini sangat mengingatkan, sebenarnya seluruh retorika tentang hak Israel untuk membela diri, dan seluruh narasi yang telah dibangun sejak hari Jumat, bahwa ini adalah serangan preemptif terhadap senjata pemusnah massal, terhadap potensi Iran untuk memiliki bom nuklir.
Selain fakta bahwa hal ini sudah ada di media selama 40 tahun, dan bahwa Israel telah mengklaim setidaknya selama 30 tahun bahwa Iran hanya 1 atau 2 tahun lagi dari bom itu, terus-menerus. Maksud saya, kita punya rekaman Netanyahu yang mengatakan hal itu sejak tahun 90-an. Tapi selain itu, bukan hal baru juga bahwa tiba-tiba kita melihat perang agresif seperti ini. Dalam hal apa, menurut penilaian Anda, situasi saat ini masih berbeda? Sebelum saya lupa, Tulsi Gabbard mengatakan pada bulan Maret bahwa tidak ada bukti Iran sedang mempersiapkan senjata nuklir. Dan dia, dari semua orang, pasti tahu. Maksud saya, dia memimpin lebih dari selusin badan intelijen AS. Jadi dia pasti tahu jika memang ada rencana seperti itu. Dan kamu benar, selama bertahun-tahun kita sudah sering mendengar argumen ini. Oh, Iran akan punya senjata nuklir dalam 2 minggu. Iran akan punya senjata nuklir dalam sebulan, dalam 2 bulan. Saling senetibentay si Tia Nublifor. Ini Supurufruk. Naran Jitsep, Menthi di Iraq. Iraq, Fisjat Pamos ng Fasal. Ngat adigan tikik Colin Powell, magukangkin tapong bububo, dan tama all act ume. And for which he apologized for the rest of his life, and he's an honorable man, at least he had the honor to apologize. Dan dia adalah orang yang terhormat. Setidaknya dia punya kehormatan untuk meminta maaf atas hal itu. Apakah Israel punya hak untuk membela diri? Tentu saja. Apakah orang Yahudi di Israel punya hak untuk hidup dengan damai? Ya. Dan begitu juga dengan warga Palestina. Apakah itu memberi Anda hak untuk menyerang Israel di pihak lain? Apakah itu memberi Anda hak untuk menyerang Israel pada 7 Oktober? Tidak. Itu adalah serangan yang biadab. Itu benar-benar tidak dapat diterima dan harus dikutuk. Tapi apakah itu berarti Anda harus membalas kebiadaban dengan kebiadaban dan mulai membunuh warga Palestina? Dan pada dasarnya melakukan apa yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut genosida. Maksud saya, apakah ini respons yang sah? Tidak. Dalam kasus ini, apakah Israel punya hak untuk membela diri dari Iran? Ya. Tapi argumen tentang pertahanan preventif ini, apakah benar-benar efektif? Maksud saya, Anda menyebutkannya dalam salah satu pembicaraan Anda 3 hari yang lalu. Saya kira, atau 4 hari yang lalu, bahwa hukum internasional memiliki ketentuan tertentu untuk itu. Pertahanan preemptif. Harus ada serangan yang akan segera terjadi. Serangannya harus benar-benar sudah di ambang pintu. Ada yang namanya uji Caroline. Ada insiden pada tahun 1950-an. Saya mencarinya setelah mendengar Anda. Ketika Inggris menyerang kapal AS di dekat air terjun Niagara, karena kapal itu membantu pemberontak di wilayah Kanada. Dan argumennya adalah, jika serangan itu sudah sangat dekat, jika Anda tidak punya waktu untuk mencari solusi lain atas masalah ini, jika Anda tidak punya cara lain untuk menangkal serangan ini, maka ya, itu bisa dibenarkan. Tapi tidak ada serangan yang akan segera terjadi dari pihak Iran. Negosiasi masih berlangsung. Anda punya presiden yang bisa dijadikan dasar. Anda punya JCPOA pada tahun 2015, kan? Lalu Presiden Trump keluar dari perjanjian itu pada 2018. Ada beberapa pembatasan yang sangat serius terhadap program nuklir Iran. Maksud saya baru saja mencarinya ketika saya bersiap untuk pembicaraan kita. Nibleles dibu sentrifugal seharusnya dibongkar. Iran hanya boleh menyimpan 6.000 di antaranya di bawah pengawasan internasional yang ketat. Ada batasan 300 kg uranium yang diperkaya. Uranium hanya boleh diperkaya hingga 3,65%. Yang digunakan untuk keperluan sipil. Jadi sebenarnya ada cara untuk menyelesaikan ini secara damai dan negosiasi sedang berlangsung. Tapi untuk melakukan ini, negosiasi berarti seperti yang katakan teman baik kita Profesor Sachs dan Profesor Mearsheimer. Mereka bilang negosiasi dengan AS artinya kamu lakukan atau kami akan membunuhmu. Maksud saya, Ziznalat Suwarna Durising. Ini diplomacy ini berkesempatan. Ya. Diplomacy could have been given a chance. No, but it isn't. I mean, it's again the same joke as with Tidak, tapi kenyataannya tidak begitu. Maksud saya, ini lagi-lagi lelucon yang sama seperti dengan Ukraina, bukan? Anda berpura-pura telah melakukan segala upaya untuk menghindari pertumpahan darah, tapi kemudian pihak lain dianggap tidak masuk akal. Jadi Anda harus menggunakan kekuatan sendiri, bukan? Padahal sekarang kita tahu, tidak,
Hal yang jelas di Ukraina, yaitu netralitas Ukraina, justru secara aktif dicegah oleh pihak Barat. Termasuk, Anda tahu, bahkan ketika konflik sudah dimulai pada Maret dan April 2022. Itu secara aktif dicegah demi memberikan legitimasi untuk menggunakan kekuatan. Dan kita melihat hal yang sama terjadi dengan Iran dan Israel. Bukan hanya JCPOA yang berjalan, dan itu dapat diverifikasi oleh IAEA dan sebagainya. Semua orang bilang, ya itu berjalan, tidak ada masalah. Tapi kemudian Anda merobek perjanjian itu. Lalu Anda menerapkan tekanan maksimum, dan bahkan AS punya keberanian untuk menuntut agar Iran setting kesepakatan itu. Karena kesepakatan itu sebenarnya masih berlanjut. JCPOA tetap berjalan dengan pihak Eropa. Lalu ketika Iran melanggar batas-batasnya, di bawah JCPOA, pihak Amerika bertahun-tahun kemudian mengatakan, oh, kalian melanggar kontrak yang sudah kami batalkan dari pihak kami. Benar. Ditambah lagi, kemudian mereka melakukan negosiasi dan menggunakan fakta bahwa negosiasi belum selesai untuk melakukan serangan diam-diam. Maksud saya, ini benar-benar puncak dari sikap agresif yang suka perang menurut saya. Pertanyaannya, apakah masih ada harapan? Karena untuk bukan kembali ke negosiasi, tapi jika saya orang Rusia atau Iran, saya tidak akan pernah sama sekali mempercayai satupun diplomat AS lagi. Bahkan yang paling bermaksud baik, bahkan orang-orang seperti Jack Matlock dan sebagainya. And surely sa mga misa, repays ng kumiltas del fi, dapil hike diminutif tiny canned and resort preka. Is what their government is then actually doing. Well, yes, I think the plan now is. Ya, saya pikir rencananya sekarang adalah melakukan negosiasi seperti yang terjadi di Yugoslavia, seperti perjanjian Dayton. Negosiasi setelah membombardir mereka habis-habisan, karena Israel sudah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Dan tentu saja, hati saya tertuju pada semua warga sipil yang telah menderita akibat perang ini, baik di Israel maupun di Iran. Namun pengeboman terus berlanjut di kedua belah pihak. Dan jika AS ikut terlibat, maksud saya, apa saja skenario yang mungkin terjadi di sini? Salah satunya adalah konflik ini akan berlanjut selama beberapa hari atau beberapa minggu, lalu Israel akan berkata, oke, kami sudah menghancurkan infrastruktur pertahanan di Iran. Ngomong-ngomong, risiko kecelakaan nuklir di sana juga cukup tinggi. Kami telah menghancurkan infrastruktur pertahanan mereka. Sekarang mari kita bernegosiasi, dan seseorang akan turun tangan menjadi mediator. Itu skenario yang baik. Skenario buruknya adalah jika AS terlibat, maka kita akan melihat pemboman seperti di Yugoslavia atau Irak yang akan menghancurkan sebagian besar Iran dan kemudian memaksa Iran untuk duduk di meja perundingan. Jadi itu seperti pemboman ala perjanjian Dayton, perdamaian melalui kekuatan. Semoga tidak ada yang mencoba mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Maksud saya, sudah ada beberapa pembicaraan. Saya mendapat kabar dari Iran bahwa beberapa orang mengatakan, sekarang kita harus keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Jadi setiap tanda adanya upaya untuk mengembangkan senjata nuklir akan langsung memicu serangan pencegahan oleh Israel dan AS. Jadi situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk. Saya hanya berharap pihak-pihak yang lebih bijak akan menang. Tapi melihat presiden kita, cara Presiden Trump menanganinya, pesan-pesan di media sosial, ini sangat kekanak-kanakan. Maaf, ini benar-benar kekanak-kanakan. Seperti anak sekolah yang menulis dengan huruf kapital. Ini akan menjadi mengerikan. Switham is kain saber maithword, mendathin nandart. Windhia mufareho sumay pumfika matabukur, and a suin is step forward. United States speaking. This is so unreasonable. The thing is that the US also has been like moving the goal. Masalahnya adalah AS juga terus mengubah syarat saat bernegosiasi, bukan? Netanyahu sudah melakukan ini kemarin atau sehari sebelumnya dengan mengatakan, kami menghadapi dua ancaman eksistensial dari Iran, program nuklir yang tidak ada dan program misil. Jadi sekarang tampaknya Iran harus berkomitmen untuk tidak memiliki misil. Pada dasarnya, yang bisa kita lihat dalam benak orang-orang ini adalah keinginan untuk benar-benar menghancurkan Iran atau setidaknya melumpuhkannya dengan cara apapun. Karena tidak mungkin Iran akan mau menyerahkan program misilnya.
convinced to give up a missile program, because we see what Israel does to countries without. Karena kita melihat apa yang dilakukan Israel terhadap negara-negara yang tidak memiliki sistem pertahanan apapun, bukan? Suriah telah dibom habis-habisan selama bertahun-tahun. Bandara Damaskus telah dibom selama bertahun-tahun, berulang kali. Israel benar-benar membombardir. Maksud saya, Israel telah membombardir warga Palestina yang tak berdaya di Gaza selama waktu yang sangat lama. Mereka menyebutnya memotong rumput secara eufemistik. Jadi menurut saya, Israel saat ini sedang mempertimbangkan untuk menciptakan lahan rumput di seluruh Timur Tengah yang kemudian bisa dibom secara sporadis kapanpun mereka mau. Dan saya pikir hal ini sangat jelas bagi pihak Iran. I think this is utterly clear to the Iranians. Well, one other scenario you hinted at was Nah, satu skenario lain yang Anda singgung atau sebutkan adalah pergantian rezim di Iran. Ini bisa menjadi salah satu tujuannya. Pemimpin Israel sudah mengeluarkan seruan kepada rakyat Iran, mengatakan bahwa kalian bukan musuh, rezim kalianlah musuhnya, mengisyaratkan bahwa tidak akan menjadi hal buruk jika kalian mencoba mengganti rezim. Lalu kita akan menghadapi masalah yang sama seperti yang terjadi di Irak setelah invasi AS, ketika terjadi konflik antara Sunni, Syiah, Dekandi, dan As-Dahawizgaling. Di Iran, tensi yang bersiap, AZ, dan kelompok lainnya. Arabs, we have Azeris, we have other groups. How are we gonna, let's say we invaded. Bagaimana kita akan, katakanlah kita menginvasi, semoga tidak terjadi. Kita melakukan tindakan gila dengan menginvasi, seperti yang mereka katakan, menurunkan pasukan darat. Apa yang akan kita lakukan dengan wilayah itu dan dengan orang-orang di sana? Apakah kita akan melakukan pembangunan negara di Iran? Berapa lama itu akan memakan waktu? 20 tahun, 30 tahun, dan itu akan berakhir sama seperti di Afghanistan dan Irak. Itu benar-benar tak terbayangkan. Mengenai Israel, tentu saja, Israel memiliki hak untuk membelah diri dan hidup damai. Dan itulah mengapa ada diplomasi, itulah mengapa ada negosiasi, dan itulah mengapa dulu ada perundingan damai Oslo. Anda hanya perlu bekerja sedikit lebih keras lagi. Itu sebenarnya sudah cukup dekat dengan semacam, mungkin bukan resolusi total, tapi semacam modus vivendi. Sudah cukup dekat. Tapi dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan, serta menyerang semua pihak di kedua sisi, itu akan menyebabkan aksi akan memicu reaksi. Benar kan? Selalu seperti itu. Dan setelah ini, kemungkinan besar akan ada lebih banyak orang yang bergabung dengan organisasi ekstremis yang ditakuti Israel. Maksud saya, ini benar-benar bisa menjadi bumerang. Akan ada lebih banyak orang yang bergabung dengan berbagai kelompok teroris, berbagai milisi. Iran, dalam bentuk apapun yang bertahan dari serangan ini, akan menemukan sekutu baru di kawasan. Maksud saya aksi micu reaksi dalam hubungan internasional. Selalu seperti itu. Jadi Anda tahu, ini, dan sungguh mustahil untuk menjual gagasan bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang punya hak untuk membelah diri, sementara Iran tidak punya hak untuk membelah diri. Tentu saja maksud saya, Iran juga merupakan anggota BRICS. Pascal, inilah alasan mengapa kita memiliki aturan. Dan inilah mengapa ketika terakhir kali kita membahas tentang tahun 90-an, muncul gagasan tentang keamanan kolektif. Keamanan tidak bisa diprivatisasi. Kamu tidak bisa merasa aman dengan mengorbankan orang lain, karena mereka akan mulai bertindak melawanmu. Hal itu tidak akan pernah berhasil. Inilah mengapa membangun sistem keamanan bersama, Eropa, mungkin Eurasia, sebuah rezim dengan aturan, sangatlah penting. Pada tahun 1991, Operasi Badai Gurun adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uni Soviet menyetujui tindakan AS terhadap Saddam Hussein, karena itu merupakan pelanggaran terhadap norma internasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Moskow dan Washington sepakat bahwa dalam kasus ini tindakan tersebut memang dibenarkan. AS masuk dan membebaskan Kuwait. Aturan. Anda perlu memiliki aturan. Anda perlu memiliki rezim, sistem harapan, dan norma internasional. Dan ya, Israel memiliki hak itu. Iran memiliki hak itu. Orang Yahudi di Israel memiliki hak untuk hidup dengan damai, begitu juga dengan warga Palestina. Inilah alasan mengapa Anda menciptakan sistem aturan sebuah rezim. Anda negosiasi.
Ini tembakan di plan yang mendambari solusi awit forward. Keseimbangnya memantisan dan sebuah kekuatan kasar. Ini duetkan selilik mas. Brute force, because it will always backfire. Yeah, just at the moment we have the problem that it is getting more and more. Saat ini, kita menghadapi masalah di mana semakin jelas dan nyata bahwa negara-negara yang berpura-pura menjadi pendukung tatanan berbasis aturan justru merupakan pelanggar aturan terbesar, termasuk yang sudah mapan. Termasuk, tentu saja, sebuah negara yang menggunakan jenis peperangan paling mengerikan terhadap penduduk yang mereka sendiri kuasai. Kampanye pemusnahan di Gaza ini, tetapi juga pembunuhan orang secara sengaja. Maksud saya, jangan lupa, dalam 2 tahun terakhir, Israel juga terhabis membunuh ratusan warga Palestina di tepi barat, wilayah yang tidak dikuasai oleh Hamas dan sebagainya. Part that's not guided by Hamas and so on, and there's open extremists in. Dan ada ekstremis terbuka di Israel yang menyerukan pengusiran total warga Palestina dari tepi barat dan Gaza. Selain itu, pemukiman baru terus dibangun sepanjang waktu. Ditambah lagi, PBB mengakui wilayah-wilayah ini sebagai wilayah pendudukan. Jadi ada sebuah sistem pendudukan PBB dan hukum pendudukan yang seharusnya menangani situasi ini, atau yang seharusnya diterapkan pada situasi ini. Namun kita tahu bahwa selama 60 atau 70 tahun terakhir, Israel telah mengabaikan hal-hal tersebut, dan AS mendukungnya. Dan sekarang, elemen-elemen ini sedang upaya mengikis sistem itu lebih jauh lagi. Apa yang terjadi dalam hubungan internasional ketika Anda memiliki bahasa ganda ala Orwell seperti ini? Double speak. Well, it's not uncommon for certain countries. Ya, tidak jarang bagi negara-negara tertentu untuk berpikir bahwa mereka berada di atas hukum. Ini sering terjadi, biasanya selama masa hegemoni. Ini terjadi pada abad ke-16 dengan hegemoni Spanyol, pada abad ke-17 dengan hegemoni Prancis, dengan hegemoni Jerman di benua Eropa pada akhir abad ke-19, dan selama Perang Napoleon. Jadi sayangnya, ini sedang terjadi sekarang. Ya, dengan sistem aturan yang tepat, dengan pedoman yang benar, mungkin kita bisa terus bekerja pada kesepakatan Oslo. Dan Anda tahu, solusi 2 negara, solusi 1 negara, apapun yang berhasil. Mereka bisa saja bernegosiasi, dan orang Israel serta Palestina bisa hidup dalam damai. Tapi apa yang terjadi sekarang? Presiden AS berbicara tentang mengubah Gaza menjadi Riviera dan memindahkan warga Palestina keluar. Itu adalah seruan terbuka untuk genosida. Tidak ada 2 pendapat tentang hal itu. Open call for genocide. There are no 2 opinions about it. That's an open call for ethnic cleansing. Itu adalah seruan terbuka untuk pembersihan etnis dan genosida. Dan PBB telah mengakui ini sebagai genosida. Saya tahu banyak orang sangat marah ketika kita mengatakan ini, tapi ini memang fakta. Dan apa yang dilakukan AS? Mereka memberlakukan sanksi terhadap Mahkamah Internasional dan mendukung pemimpin Israel. Jadi ini bukan aturan. Ini bukan aturan. Anda tahu, ini sangat lucu. Saya memikirkannya setelah percakapan kita terakhir. Masyarakat Anglo-Saxon memiliki tradisi yang sangat panjang dalam menentang kediktatoran dan tirani dalam politik domestik mereka, dan selalu menegaskan bahwa bahkan raja pun tidak berada di atas hukum. Saya bukan ahli sejarah Inggris, tapi saya menyukai sejarah Inggris, dan saya juga menyukai Inggris. Sebagai negara, sebagai budaya, sebagai bahasa, itu luar biasa, saya menyukainya. Tapi ini sangat lucu. Kordesan Inggris tahu mengenai politik domestik mereka, bermadat dalam atas hukum. In their domestic politics, no one is above the law. The king is not above the law. According to Raja tidak berada di atas hukum. Menurut apa yang saya dengar, bahkan William sang penakluk, ketika ia menaklukkan Inggris, berjanji untuk menghormati hukum yang berlaku di negeri itu. Dan setiap Raja Inggris telah melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada kediktatoran, dan semua orang harus mematuhi hukum. Namun dalam politik internasional, kita melihat adanya kediktatoran yang jelas dan pemaksaan kehendak pihak yang kuat. Dalam hal ini Amerika Serikat. Dan mereka berada di atas hukum. Anda bisa melakukan apa saja yang Anda mau. Anda bisa melegitimasi genosida. Anda bisa menggunakan perundingan sebagai cara untuk menipu lawan, agar berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu Anda menyerang mereka secara tiba-tiba. Masalahnya adalah ketika Anda melanggar hukum, maka orang lain juga akan mulai melanggar hukum. Ketika Anda memberikan kemerdekaan kepada Kosovo, yang tentu saja bisa kita perdebatkan apakah itu memang layak atau tidak,
Tetapi ketika Anda melakukan itu, maka Rusia akan memanfaatkannya. Lalu Rusia akan mengatakan hal yang sama. Oh, jadi integritas teritorial sudah tidak ada lagi. Baiklah, kami akan tunjukkan bagaimana itu bekerja. Sekarang Crimea akan menjadi bagian dari Rusia. Sekarang Donetsk dan wilayah lain, 3 wilayah lain, Luhansk dan yang lainnya, akan menjadi bagian dari Rusia, karena tampaknya penentuan nasib sendiri sekarang lebih diutamakan daripada integritas teritorial. Jadi kami akan mengadakan referendum kecil-kecilan. Mengapa tidak? Memikir konsekuensinya. Para arsitek Concert of Europe memiliki kebijaksanaan untuk memahami bahwa keuntungan kecil yang bisa mereka dapatkan dengan merugikan sebanding nilainya. Karena keuntungan yang lebih besar adalah hidup di dunia yang stabil, dengan kompromi bersama, konsesi bersama, dan pengambilan keputusan kolektif. Keuntungan yang lebih besar itu jauh melebihi keuntungan kecil yang bisa Anda dapatkan sendiri. Jadi mereka menolak keuntungan individual dan sepihak demi akomodasi bersama. Mereka memiliki kebijaksanaan untuk melakukan itu 200 tahun yang lalu. Kita tidak. Hukum-hukum dan presiden ini akan segera berbalik merugikan kita. Yes, they will. Ya, mereka akan melakukannya. Dan bagus bahwa Anda menyoroti hal itu. Ada demokrasi di dalam negeri, tapi tidak dalam hubungan internasional. Kita bisa memperdebatkan seberapa demokratis suatu masyarakat. Tapi saat ini memang ada fenomena di mana negara-negara yang menyebut dirinya demokratis memandang rendah dan pada dasarnya melihat Tiongkok dan Rusia menyebut mereka sebagai sistem otoriter, lalu berkata, kita harus sangat takut pada mereka karena mereka akan menyerang kita. Jadi satu-satunya cara agar kita aman adalah jika kita mengubah mereka menjadi negara demokrasi, bukan? Pada saat yang sama, mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai penentu bagaimana hubungan internasional seharusnya berjalan. Pada saat yang sama, pihak lain, dua negara otoriter ini, jika kita mengklasifikasikannya demikian, secara terbuka mengadvokasi proses internasional yang demokratis, bukan? Satu negara, satu suara, dan seterusnya. Tidak sepenuhnya seperti itu. Tapi Anda tahu, mereka menggunakan retorika tersebut. Mereka mengatakan, kami menginginkan tatanan sistem internasional yang lebih demokratis. Jadi pada dasarnya semua pihak menyerukan demokrasi dengan caranya masing-masing. Jadi prosesnya menciptakan narasi, utama Barat saat ini. Malay membenarkan Extamtine War Hismath was a stink. Bloodshed and even genocide. It's really horrific. What happened, one of the Ini benar-benar mengerikan. Salah satu hal yang saya ajarkan di kelas hubungan internasional saya sebenarnya sedang menulis tentang hal ini. Ngomong-ngomong, buku saya 150 halaman. Jadi salah satu teorinya adalah teori perdamaian demokratis. Apa yang terjadi dengan itu? Nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dianggap kecil kemungkinannya untuk berperang, karena nilai-nilai mereka setelah menghargai kehidupan manusia, dan lebih memilih menyelesaikan masalah secara damai. Itu salah satu prinsip dari teori perdamaian demokratis. Karena Anda menyelesaikan konflik domestik secara damai, Anda mengekstrapolasi hal itu ke konflik internasional. You extrapolate that to international conflicts. So you start solving international conflicts peacefully. Jadi, Anda mulai menyelesaikan konflik internasional secara damai dan tidak menggunakan kekerasan karena Anda menghargai kehidupan manusia. Lalu ada hal-hal lain. Apa yang terjadi dengan itu? Negara-negara demokrasi dalam tanda kutip justru jauh lebih agresif dalam 25 tahun terakhir dibandingkan dengan apa yang disebut sebagai negara otokrasi. Coba hitung saja semua perang. Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, Iran, Georgia, Ukraina. Anda bercanda? Apa yang terjadi dengan teori perdamaian demokratis? Maksud saya, bagaimana saya akan mengejarkan ini ke mahasiswa saya? Kenapa saya kuliah dulu? Saya bahkan tidak tahu lagi. Ada dua penjelasan yang mungkin untuk hal ini. Entah teori perdamaian demokratis memang omong kosong sejak awal, atau kita sebenarnya tidak memiliki demokrasi yang sejati. Kita hanya punya oligarki yang dibungkus dengan jubah demokrasi. Kemungkinan besar, ini adalah campuran dari keduanya. Probably it's a mix of both.
Yes. It's a kleptocracy. I think. Ya. Ini adalah kriptokrasi. Saya rasa itulah istilah yang digunakan Profesor Sachs. Karena Anda tahu, salah satu prinsip teori perdamaian demokratis adalah bahwa orang-orang yang diuntungkan dari perdamaian akan menahan pemerintah mereka. Nah, kenyataannya, kita justru punya orang-orang yang diuntungkan dari perang karena mereka menghasilkan uang dari perang. Kita punya kompleks industri militer. Dan Presiden Eisenhower sudah memperingatkan tentang hal ini. Padahal beliau sendiri adalah seorang militer dan sosok yang luar biasa. Ia mengatakan itu pada tahun 1961. Kita telah menciptakan monster karena perang kini telah menjadi bisnis. Dan Anda punya semua perusahaan besar seperti Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon, dan Boeing, dan lain sebagainya. Anggaran tahunan mereka setara dengan anggaran militer Turki. Mereka sangat besar. The military budget of Turkey. They're enormous. They're enormous companies and they make money on war. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar dan mereka menghasilkan uang dari perang. Dan ada orang-orang seperti, siapa namanya? Lindsey Graham. Dia menulis di halaman media sosialnya, entah itu Twitter atau apa, permainan telah dimulai. Ini permainan? Serius? Anda seorang politisi senior, Anda berusia 70 tahun. Bagaimana bisa Anda menulis hal seperti ini? Sangat tidak bertanggung jawab. Dan ini bukan demokrasi, karena dalam demokrasi ini, kebijakan luar negeri dikendalikan oleh para pelobi. Lobby, seperti yang kita katakan terakhir kali, adalah masalah besar dalam demokrasi, ketika pemerintah yang terpilih secara demokratis tidak bertanggung jawab kepada para pemilih, melainkan kepada korporasi yang menghasilkan uang dari perang dan kelompok kepentingan politik, kelompok kepentingan pribadi, lobby etnis dari berbagai jenis. Ini bukan demokrasi. Ya, jadi pada dasarnya, masalah dengan teori perdamaian demokratis adalah bahwa teori itu tidak cukup mempertimbangkan kapitalisme dan dampak kapitalisme yang tak terkendali terhadap cara kerja masyarakat, serta fakta bahwa kelompok minoritas, kelompok kecil, bisa saja ada. Karena, seperti yang kita tahu, sebagian besar masyarakat juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari perdamaian. Tapi di sini, misalnya 95% orang mendapat keuntungan dari perdamaian, dan ada 5% yang mendapat keuntungan dari perang. Jadi, 5% ini punya insentif besar untuk bersatu membentuk struktur yang kemudian memengaruhi pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dengan Israel. Ada faksi kecil yang sangat berkepentingan dengan Israel. Mereka bersatu, dan sistem politik di AS memungkinkan mereka melakukan lobby dan sebagainya, serta menggunakan uang, kekuatan uang untuk memengaruhi. Dan akhirnya, demokrasi tidak menjadi damai sama sekali. Justru mereka menggeser perang, mengukarkan pribadi. Itulah yang benar-benar sedang terjadi. Itulah yang benar-benar sedang terjadi. Memang selalu seperti itu. Bahkan, jika kita mempelajari sejarah kuno, Athena adalah negara yang cukup agresif. Meskipun merupakan demokrasi, mereka sering mendeklarasikan perang terhadap tetangganya. Omong-omong, mereka juga pernah membantai penduduk sebuah pulau. Ingat dialog Melos? Jadi sebenarnya, mungkin itu hanya mitos. Saya tidak suka memikirkannya karena saya seorang liberal dan saya percaya pada hal ini. Tapi sangat menyedihkan melihat apa yang telah terjadi sekarang. Saya juga ingin menyampaikan kekaguman saya kepada semua teman saya di komunitas Yahudi di Amerika Serikat yang telah menyatakan kecaman mereka terhadap apa yang sedang terjadi, seperti gerakan Not in My Name. Ada banyak orang yang merupakan bagian dari komunitas Yahudi Amerika, tetapi secara tegas mengecam apa yang terjadi di Palestina, termasuk Bernie Sanders, termasuk Jeffrey Sachs, dan beberapa orang luar biasa lainnya. Saya sangat mengagumi mereka. Namun memang benar bahwa dalam sebuah demokrasi, ada kelompok kepentingan kecil yang berhasil memiliki pengaruh lebih besar terhadap para pembuat undang-undang dan pejabat eksekutif kita dibandingkan masyarakat umum. Karena masyarakat umum hanya pergi memilih setiap 4 tahun sekali, sementara mereka sibuk melobi setiap hari di Washington. Jadi kebijakan luar negeri kita telah dibajak. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah dibajak. Begitu juga dengan kebijakan domestiknya. Amerika saat ini adalah sebuah bencana. Oleh kelompok kepentingan kecil. Dan begitulah cara kapitalisme tanpa batas ini bekerja.
Inilah yang terjadi. Dan inilah mengapa di Tiongkok hal itu tidak terjadi. Proses politik mengendalikan proses ekonomi. Dan ketika elit politik memutuskan bahwa beberapa elit ekonomi menjadi terlalu kuat, mereka dipangkas seperti Jack Ma. Mereka memangkas seluruh industri. Mereka memangkas industri game mereka sendiri hanya karena mereka berkata, kami tidak suka. Ini tidak baik untuk generasi muda kami, dan kami tidak menginginkannya. Jadi mereka memangkas industri bernilai miliaran dolar. Dan jika salah satu dari mereka mencoba membeli jalan masuk, ya, mereka harus patuh. Atau kalau tidak, mereka akan disingkirkan. Ada perbedaan dalam cara sistem-sistem ini bekerja, dan juga bagaimana mereka mendekati hubungan luar negeri. Saat ini, attempts sebagai mertu menggewut, flow kegelaman kepeziran AC ini semiripsis planet ini dalam fright. Bakuis manhathu. How can we change that? Well, yes, it's a good point. I mean, in the Soviet Union where Ya, itu poin yang bagus. Maksud saya, di Uni Soviet kita memiliki tirani oligarki politik, dan di Amerika Serikat kita memiliki tirani oligarki ekonomi dan keuangan. Ini hanya cara yang berbeda untuk mengakses kekuasaan. Dalam kasus pertama, itu adalah ideologi dan penindasan. Dalam kasus kedua, itu adalah uang, kekuatan uang. Bagaimana kita menghadapinya? Saya pikir lobby seharusnya diakui sebagai korupsi yang dilegalkan. Itu memang korupsi yang dilegalkan, dan sesuatu harus dilakukan mengenai hal itu. Harus ada pembatasan, karena jika Anda adalah negara demokrasi, maka wakil rakyat yang terpilih seharusnya merespons pemilih, bukan korporasi besar, dan bukan pelobi. How to do it? It's a big topic that we can. Bagaimana cara melakukannya adalah topik besar yang bisa kita diskusikan. Namun yang sangat mengkhawatirkan dari apa yang kita lihat saat ini adalah kita semakin jauh menuju konflik internasional besar, di mana tidak ada lagi aturan. Hukum internasional tidak lagi berlaku, tidak ada lagi komunitas internasional, dan opini publik benar-benar tidak lagi berarti. Setiap hari kita melihat kehancuran yang mengerikan ini dan terus berlanjut. Dan sekarang kita memiliki dua konflik besar, bukan hanya satu, Ukraina ditambah Timur Tengah. Ini masalah besar. Yang kita butuhkan hanyalah satu konflik lagi pecah di sekitar Taiwan. Jangan sampai terjadi. Dan jika Tiongkok terlibat, ini adalah situasi perang dunia klasik. Maka tidak ada keraguan lagi. Then there is no doubts about it. What about I talk on this channel a lot. Saya juga sering membahas tentang narasi di kanal ini. Apa yang diyakini orang dan apa yang diyakini kelompok-kelompok berbeda. Salah satu hal yang saya lihat berubah adalah kendali narasi dari Barat jelas semakin melemah. Tidak semudah dulu lagi untuk sekadar memaksakan suatu penafsiran dan membuat orang menerimanya begitu saja, juga karena sekarang ada media sosial dan sebagainya. Tapi mari kita ambil contoh Armenia. Di sekitarmu, apa narasi dominan tentang apa yang sedang terjadi sekarang dengan Iran? Well, first of all, let me say that much owing to people. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa berkat orang-orang seperti Anda, Hakim Napolitano, dan Nemo, saya lupa nama belakangnya, ada beberapa saluran YouTube, halaman media sosial yang berhasil melawan mesin propaganda besar yang didanai dengan baik ini. Media korporat, media resmi. Di Armenia, kami memiliki pertarungan sengit antara saluran pro-Barat yang dibiayai oleh Barat dan orang-orang yang berusaha mempertahankan posisi yang lebih seimbang, saya kira. Dan mereka juga ada yang lebih pro-Rusia, lebih pro-Barat. Jadi pertarungan yang sama terjadi di sini. Tapi saya melihat ada pergeseran sekarang. Saya rasa orang-orang tidak lagi percaya pada apa yang mereka lihat di CNN atau BBC atau ABC atau MSNBC. Semua saluran resmi ini, bahkan France Press, bahkan Deutsche Welle. Semua saluran ini telah menunjukkan bahwa mereka jelas. Ini hanya soal pesan. Semua poin pembicaraan. Ini hanya propaganda. Memang propaganda. Tidak ada ruang untuk debat, untuk bertukar pendapat secara rasional. Tapi lihat standar ganda yang ada. Lihat standar gandanya. Israel punya kekhawatiran yang sah terkait program nuklir Iran. Ya, oke. Kita bisa memahaminya. Israel bisa mengambil tindakan pencegahan karena melihat ancaman dari Iran. Tapi Rusia sudah simulkan itu dona. Rusia tidak bisa berkata, kami melihat bahaya dari NATO. Tolong pertimbangkan dulu kepentingan kami. Tidak. Kemudian itu bisa. Rusia mau Medina. You have to shut up and suck it up.
But when Israel sees a threat, Namun ketika Israel melihat ancaman dari program nuklir Iran, mereka berhak melakukan serangan pencegahan dengan bantuan Amerika Serikat dan seluruh Barat. Prancis mengatakan bahwa mereka mendukung Israel. Sekali lagi, di mana norma-norma internasional? Di mana norma-norma internasional? Jadi satu negara bisa memikirkan masa depannya dan melihat ancaman di masa depan lalu mengambil tindakan, yang dalam kondisi tertentu bisa kita pahami. Tapi negara lain, selama 25 atau 30 tahun, sudah memberitahu Anda bahwa mereka sangat khawatir tentang hal ini. Tolong jangan lakukan ini. Ini mengancam kami. Tidak, itu tidak penting. Jadi dalam satu kasus, sah-sah saja untuk khawatir tentang masa depan Anda dan melihat ancaman dari tetangga Anda. Dalam kasus lain tidak. Dalam satu kasus, sah-sah saja untuk mengambil tindakan pencegahan. Dalam kasus lain, tidak. take preventive action. In another case, it's not. Where are your principles? When you do this, Di mana prinsip-prinsip Anda? Ketika Anda melakukan ini, seluruh arsitektur hukum internasional runtuh. Dan kemudian Anda kembali ke tahun 1948. Dan kemudian Anda kembali ke tahun 19. Yang berbahaya adalah konflik regional ini bisa menyebar. Aliansi-aliansi ini bisa menjadi semakin kaku, dan kekuatan besar akan terseret ke dalam perang-perang ini. Pada titik tertentu, konflik-konflik ini bisa menjadi tak terkendali. Anda bisa kehilangan kendali atasnya karena kewajiban aliansi Anda. Lalu logika aksi-reaksi dan pembalasan bisa terjadi. Dan kemudian, tindakan preemptif, ini adalah mekanisme yang paling menakutkan, adalah ketika Anda sampai pada titik di mana semakin cepat Anda menyerang, semakin baik posisi Anda, terutama ketika Anda berhadapan dengan kekuatan nuklir. with nuclear forces, you may have so-called critical instability when both parties. Anda mungkin mengalami apa yang disebut ketidakstabilan kritis ketika kedua pihak berpikir, oke, inilah saatnya menyerang. Jika kita tidak menyerang sekarang, besok kita tidak akan memiliki senjata nuklir kita. Kita harus menggunakannya sekarang. Sangat berbahaya ketika mekanisme aksi preemptif terjadi. Mengenai penangkal nuklir, kita melihat jenis penangkal nuklir yang sangat khusus saat ini. Penangkal ini masih berfungsi karena Barat dan Rusia tidak bertempur secara langsung, tetapi seolah-olah jaraknya semakin dekat. Ambang batasnya didorong semakin rendah, karena untuk pertama kalinya sekarang, aksi militer terjadi di wilayah negara yang memiliki senjata nuklir. Taking place on the territory of a nuclear state, and NATO is almost directly involved now. Dan NATO sekarang hampir terlibat secara langsung, karena NATO telah mengambil alih komando dan kendali atas pasukan pertahanan udara, penerbangan, dan sistem pengintaian Ukraina, sejauh yang saya pahami. Jadi keterlibatannya semakin dekat. Mereka akan mentransfer teknologi militer ke Ukraina. Ukraina akan memiliki rudal dengan jangkauan 2.500 km dari Jerman. Jadi Ukraina akan mampu menyerang langsung jauh ke wilayah Rusia. Ini bukanlah penangkal nuklir seperti yang kita kenal pada masa Perang Dingin. Hal seperti ini tidak terpikirkan selama Perang Dingin. Jadi sekarang kita memiliki rentang tertentu, interval tertentu, di mana kekuatan nuklir mungkin mulai bertempur, selama ada pemahaman bahwa ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Some understanding there are certain lines that cannot be crossed. It was not like this during the Cold War. This was unthinkable. Dulu tidak seperti ini pada masa Perang Dingin. Hal seperti ini tidak terpikirkan. Dan batas-batas merah ini bisa terus didorong semakin jauh. Ketika perang di Ukraina dimulai, Barat masih memperdebatkan apakah akan memberikan Javelin kepada Ukraina atau tidak. Lalu berlanjut ke tank, kemudian F-16 HIMARS, dan seterusnya. Sekarang kita membicarakan rudal jarak jauh yang mampu menyerang penangkal nuklir Rusia. Anda tahu apa artinya itu? Itu berarti serangan nuklir. Nejat nusa pisigaytont in srethikix, sebag nukling sept existenza. Winukl nuclid themuthakikis. Sumatabal. Nuclear deterrence has eroded. It's very dangerous. It's even worse, Arthur, because now Ini bahkan lebih buruk, Arthur. Karena sekarang, kita sampai pada titik di mana kita harus mempertimbangkan kemungkinan Israel akan mengebom Iran dengan nuklir. Mereka mungkin saja memutuskan untuk melakukan itu. Maksud saya, ini bukan lagi sesuatu yang tak terpikirkan. Setelah semua kejahatan yang telah dilakukan sejauh ini, itu hanya akan menjadi satu batas lagi yang dilanggar. Tapi lebih khawatir Sim penggunaan senjata nuklir oleh Israel daripada oleh 3 negara adidana pun. by any of the three superpowers.
Well, I think at this point Israel is Ya, saya rasa saat ini Israel cukup berhasil. Mereka memiliki keunggulan teknologi, menurut saya, dibandingkan Iran, dan sejauh ini cukup sukses menetralkan pasukan pertahanan udara serta rudal balistik Iran. Jadi saya berharap situasinya tidak akan sampai sejauh itu. Tapi Tel Aviv juga sedang terbakar. Tel Aviv is burning as well. Haifa, Stumates. Haifa and Yeah. Tel Aviv took heavy. Haifa dan Tel Aviv mengalami kerusakan parah, dan itu mengerikan. Sangat mengerikan bahwa kedua belah pihak menderita akibat ini. Warga sipil menjadi korban. Saya pikir yang jauh lebih mungkin terjadi adalah AS akan ikut campur dan membombardir Iran seperti yang mereka lakukan terhadap Yugoslavia dan Irak. Saya rasa bisa saja sampai ke titik itu. AS akan membombardir Iran dengan sangat intensif untuk memaksa negara itu bertekuk lutut dan menandatangani semacam dokumen penyerahan, serta mencoba memulai perubahan rezim di Iran, yang jika terjadi, kita akan kembali ke situasi Irak tahun 2003. Seperti yang sudah saya katakan, mungkin saja semua kelompok ini mulai saling bertempur. Kita tidak tahu bagaimana kita akan mengelola situasi ini. Negara ini bisa saja mulai terpecah belah, dan mungkin negara-negara lain akan ikut campur. and we may have other countries intervening in it. Yeah, but the thing is, all of these examples are. Ya, tapi masalahnya, semua contoh ini sebenarnya adalah contoh keberhasilan bagi para neokonservatif, terutama Yugoslavia. Saya tadi pagi berbicara dengan David Gibbs. Dia bilang, Yugoslavia adalah contoh ideal tentang bagaimana seharusnya perang berjalan untuk Amerika Serikat. Maksud saya, penderitaan besar-besaran terjadi, tapi itu bukan hal yang mereka pedulikan. Yang mereka pedulikan adalah hasil politik dan mengamankan kepentingan langsung mereka, yaitu pangkalan NATO di Kosovo dan seterusnya. Irak sekarang, selama 20 tahun, berada di bawah kendali langsung AS. AS bahkan mengontrol produksi minyak dari Irak. Jadi penderitaan sipil bukanlah perhatian utama. Yang jadi perhatian adalah kendali langsung atas wilayah-wilayah tertentu. Suriah, lagi-lagi soal minyak, dan sekarang Sargon. Libya, penderitaan sipil besar-besaran, tapi yang penting, Gaddafi sudah tiada. Dan Libya, sebagai pemain dalam gerakan Pan-Afrika, sudah dieliminasi. Maksud saya, semua ini sebenarnya, dari sudut pandang neokonservatif, adalah kasus keberhasilan besar. Dan sekarang mereka mencoba melakukan hal yang sama dengan Iran. Jadi menurut saya, itulah alasannya, bukan? So I think that's the reasoning, no? That's exactly right, because if you look at it from their point of view, Itu benar sekali. Karena jika Anda melihatnya dari sudut pandang mereka, dalam jangka pendek ya, itu memang merupakan kemenangan. Namun, ada dampak destabilisasi yang luar biasa dalam jangka panjang. Tindakan Rusia di Ukraina dan di Georgia dilakukan dalam konteks apa yang terjadi di Kosovo. Rusia menggunakan presiden Kosovo. Apa yang terjadi di Yugoslavia? Ya, memang ada penderitaan yang luar biasa. Banyak orang dibantai. Terjadi pembersihan etnis. Pada akhirnya, mereka melewati perserikatan bangsa-bangsa. Sekali lagi, ini bisa diperdebatkan karena menurut saya memang ada alasan untuk itu. Dan apa yang terjadi di Srebrenica dan Gorazde sangat mengerikan dan memang memerlukan intervensi. and Gorazde work was horrible and warranted intervention. But again, the way it was done, again, bypassing. Namun sekali lagi, cara yang dilakukan, melewati perserikatan bangsa-bangsa dan menggantikan PBB dengan NATO, menimbulkan efek destabilisasi jangka panjang. Karena kemudian Rusia berkata, oke, kalau begitu, kami juga akan melakukan hal yang sama di pihak kami. Kami akan membentuk aliansi pertahanan kami sendiri. Lalu kami akan memiliki interpretasi sendiri tentang NATO dan hukum internasional. Jadi ya, dalam jangka pendek, mereka memang berhasil, tetapi dalam jangka panjang, mereka telah menyebabkan banyak kerusakan, dan kita sedang melihat konsekuensinya. Dan ini tidak bisa terus berlangsung selamanya. Jika ada satu hal yang kita pelajari dari sejarah internasional, adalah bahwa Anda tidak bisa terus-menerus menindas dunia dan menggunakan kekuatan secara brutal. Pada akhirnya, pertama, Anda mulai menguras sumber daya Anda sendiri, dan kedua, Anda menciptakan koalisi penyeimbang yang menentang Anda, dan penantang akan muncul. Against you and the challenger will rise. The US is ruined financially. AS sudah hancur secara finansial. Maksud saya, kondisi ekonomi di Amerika Serikat, Amerika sekarang hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Saya ingat Amerika di tahun 90-an. Ini hanyalah bayangan samar dari apa yang dulu dimiliki AS di tahun 90-an. Negara yang makmur, penuh peluang, sejahtera, penuh niat baik, sikap positif, sikap bisa melakukan apa saja.
Dulu ini negara yang luar biasa, dan sekarang telah lenyap di depan mata saya. Jadi secara internal, ada konsekuensi yang sangat menghancurkan. Secara eksternal ya, Rusia dan Tiongkok mulai mendekat satu sama lain, dan mereka akan membentuk koalisi penyeimbang melawan Anda jika belum melakukannya. Dan ini juga merupakan hasil jangka panjang dari perilaku seperti ini yang tidak disadari oleh partai perang. Orang-orang seperti ini harus dihentikan karena sangat-sangat berbahaya jika mereka berkuasa. Ya, mereka bisa membuat kita semua terbunuh. Masalahnya adalah, bagaimana kita bisa menyingkirkan mereka dari kekuasaan. Maksud saya, saat ini, kita hanya punya beberapa nama yang bisa dipercaya, termasuk Tulsi Gabbard, tentu saja. Tapi kita juga punya orang-orang paling tidak bertanggung jawab yang berkuasa. Dan saya tidak melihat bagaimana sistem bisa menyingkirkan mereka. Tapi Arthur, terima kasih atas diskusinya. Sangat baik bisa bertukar pikiran seperti ini. Rivermost ranking to day dan Advent is Ola, innate strength, the strength. People who want to read more from you, where should they go? Well, I could give you my Telegram. Saya ini saya bisa Telegram Preto Rala, karena saya masih mengerjakan situs webnya. Nama belakang saya Hachikian. Sangat sulit dieja dalam bahasa Inggris. Itulah sebabnya saya menggunakan Arthur. Arthur, K-A-C-A-E-K-I-A-N, seperti Nike. Jika Anda bisa menemukan saya di Telegram, saya akan sangat senang melihat Anda. Saya menaruh words di deskripsi. Arthur, kamu mengirimkan email lewat email setelah diskusi ini. Dan, maaf, mate sesuatu? Sorry, you want to say something? I just wanted to say, because you mentioned Tulsi Gabbard, I think... Saya hanya ingin mengatakan, karena Anda menyebut Tulsi Gabbard, menurut saya dia adalah wanita yang sangat cerdas. Dia juga mengatakan beberapa minggu lalu bahwa kita sedekat ini dengan perang nuklir. Itu pernyataan yang cukup berat dari seorang tokoh Amerika Serikat. Selain itu, Union of Concerned Scientists mengatakan bahwa kita hanya beberapa menit dari kiamat. Jadi ini bukan saatnya untuk bercanda. Tapi, kembali ke Anda, Pascal. It's his persmos ein heen in Thekford for pay-chopping. This is the part where you were saying nice things about me. Please go ahead. Silakan lanjutkan. Saya akan beritahu semua orang. Lakukan cek karya Arthur. Lihat buku-bukunya dan tulisan. Tautan akan ada di deskripsi. Arthur Kachikian, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Thank you very much for your time today. Fantastic, Pascal.